Dan maka untuk menilai apakah kita ini berhasil apa tidak berpuasa, untuk mengetahui konduite atau nilai ibadah kita, ini para ulama-ulama, imam-imam besar memberi petunjuk agar masing-masing kita mengadakan konduite sendiri-sendiri, suruh melihat dirinya sendiri-sendiri untuk mengetahui apakah sesudah dan sebelum melakukan puasa saya ini berubah kan enggak? Bagaimana kecenderungan saya untuk berbuat baik? Apakah sebelum puasa dan sesudah puasa itu sama, apa tambah, apa kurang? Sebaliknya, untuk bermalas-malas melakukan kewajiban, baik kewajiban kepada agama maupun kepada negara, kepada masyarakat, apakah tambah sangat apa enggak? Ini suruh lihat. Kalau memang bertambah baik, bertambah semangat, malah kalau akan mengerjakan sesuatu yang disebut baik itu lebih gampang. Tapi sebaliknya kalau akan mengerjakan sesuatu yang kurang baik atau dilarang, baik oleh agama maupun oleh akhlak, oleh hukum, itu berat gitu. Dan itu tandanya insya Allah puasamu diterima oleh Allah. Jangan kita melihat kita sudah genep 30 poso. Angka itu tidak berarti. Angka itu hanya merupakan ulangan-ulangan latihan. Apakah selama latihan training itu kita berhasil apa enggak? Ini tidak usah menilai orang lain, ya. Melihat diri masing-masing. Di sini saya membaca ada 2 kata yang saya pikir baik ini untuk perbandingan ini. Tanda bahwa orang itu berbahagia dan tanda bahwa orang itu celaka. Ini di sini disebut ada 11. Ya, kita lihat saja lah ya. Ini sekedar untuk menilai diri sendiri. Pertama, tanda bahwa orang itu berbahagia itu ada 11. Pertama, dia itu sikapnya terhadap yang disebut kehidupan dunia dengan segala macam bentuknya itu biasa, enggak terlalu kesemsem, enggak, biasa. Malah dia sudah mulai berubah, dia sudah memikirkan apa yang harus saya tabung, yang harus saya jadikan deposito untuk hidup saya yang kedua nanti, yaitu akhirat. Kalau orang sudah mulai mempunyai perbandingan dalam menilai hidup, di samping saya mengurusi keperluan saya di dunia, saya harus juga memikirkan kelanjutan hidup saya yang lebih kekal. Kalau begitu, tandanya dia orang berbahagia. Itu satu. Nomor kedua, himmahnya, semangatnya untuk melakukan ibadah, terutama Quran, ini kelihatan tambah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia tidak terlalu banyak ngomong kecuali seperlunya. Ini tanda. Ini tanda, bukan mesti ya, tanda. Jadi yang ketiga, bahwa dia itu ngomongnya itu saklek dan seperlunya saja. Tidak ngomong asal ngomong. Ini yang ketiga. Keempat, dia bagaimanapun payahnya, repotnya, tetap 5 waktu dijaga. Sembahyang. Dia tidak pernah mengabaikan, mengalahkan dengan keperluan yang lain. Bagaimanapun ributnya, gegernya dunia ini, dia tetap 5 waktu itu dijaga. Ini tandanya orang itu bahagia. Ini yang keempat. Nomor 5, dia berhati-hati terhadap yang disebut barang-barang haram dan barang-barang yang tidak terang hukumnya. Itu
dia sudah mulai punya pikiran, dia sudah mulai berpikir 2 kali. Iya, ini ya bener, untung cuma balane dapat yang bener. Loh, sudah mulai dia mau berpikir begitu. Nah, kalau sudah begitu, ini tanda yang kelima. Nomor ke-6, dia sudah lebih senang berteman dengan orang-orang yang mempunyai nilai hidup yang tinggi. Ini yang penting. Antakuna suhbatuhu ma'as salihin. Dia senang kumpul karo wong-wong yang bisa memberikan bimbingan kerohanian, yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Nomor 7, dia mutawadhu. Dia tidak mau mendabik-dabik dada memperlihatkan kecakapannya atau jasanya. Dia sudah tahu diri, saya tidak lebih sama saja dengan orang-orang yang lain itu. Saya harus berlaku menurut ukuran saya. Orang yang tahu ukuran dirinya sendiri, itulah orang yang tawadhu. Tawadhu itu artinya nganggo sak bener ya. Ibarat orang itu tingginya 1,5 meter umpamanya ya. Ya saya dedek saya ya saya pakai cara 1,5 meter, enggak terus jinjit-jinjit, enggak. Orang jinjit-jinjit itu namanya merajah gede, artinya takabur. Takabur itu merajah. Apa cilik gede-gede. Iku mutakabir. Nek kabir itu gede karuan, wong gede. Iku gede gitu loh. Jadi takabur itu gede nek cara Jembere itu gede. Nomor 8, dia dermawan. Sahih yang karimah, dia sudah tidak terlalu banyak memperhitungkan keluarnya uang dari dirinya. Ya bukan uang saja, apa saja. Itu orang yang namanya dermawan. Nolong orang dan sebagainya itu sudah tidak terlalu dipikir, sudah mulai sudah enak. Nah itu tanda yang ke-8. Nomor 9, ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala. Dia kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Ya sampai-sampai itu mau membunuh nyamuk itu ragu-ragu. Oh, tak pateh nyokot. Nek delok dari nyokot aku mungkin ana bahayane, sudah menjadi hak saya untuk membunuh. Tapi ini makan dia ini kan dia makan ini. Kalau saya bunuh sebelum kenyang, ini namanya kan ini mengganggu hak orang, hak makhluk. Sampai ngono itu. Ya, sama seperti Nabi Ayub alaihi salam waktu di sini ini borok itu dadi. Terus ono ulre makan lambinya itu. Ada tamu muluk salam. Assalamualaikum. Gak dijawab. Sampai 2 kali. Setelah 3 kali, waalaikumsalam. Loh, sampai kok dengarin, apa mboten nonton sampean wonten kula. Lah kok mboten dijawab salam kula. Nggih kula maaf mawon. Ini loh di bibirnya ini ular iki sik kepak mangan yani. Cekot-cekot dipangan ular lambene ku borok itu. Katanya Nabi Ayub, nek kula jawab niki ulare ini ceblok. Lugur. Mesakne ya itu. Ya, begitulah kasih sayang kepada makhluk. Yang ke-10, tandanya orang itu bahagia, artinya sudah mulai terbimbing dia itu, hidupnya itu menurut garis seperti yang dikehendaki oleh yang mencipta dia, oleh Tuhan. Nomor 10 yaitu nafi'an lil khalqi. Dia berguna kepada orang banyak. Orang ini diperlukan oleh orang di sekitarnya. Umpama dia hilang satu waktu, orang kelepean. Sebab memerlukan dia, entah memerlukan apanya ya. Umpama nek ana wong duwe selamatan, dak ana mbok iku. Nang di mbokan iku biasanya iki sing nulung-nulungi iku. Loh, orangnya takokno wong ngono iku orang yang berbahagia. Orang yang sek kemarno itu. Umpamane urusan napa nggih? Napa mawon pun, bukan yang besar-besar, yang kecil-kecil. Iki sawo biasane iki sing tukang kerintes sing tukang lulunya kok ndak ono nang ndi kok. Wong nek diurus ditakokno ngono itu artinya orang itu orang yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang banyak. Tanda bahwa orang itu berbahagia, dia berguna
diperlukan oleh masyarakat kanan kirinya. Yang terakhir, yang ke-11, dia selalu menaruh di muka matanya dan pandangan hidupnya, dia selalu ingat bahwa pada suatu waktu saya harus meninggalkan semua ini. Saya sekarang masuk ke gedung yang mewah, tapi satu waktu saya harus keluar dari sini. Saya sekarang menjabat pangkat yang paling tinggi, satu waktu saya harus meninggalkan. Saya sekarang berkumpul dengan istri dan suami, tapi satu waktu saya harus berpisah. Ini sudah ada perhitungan ngono ke sono. Jadi sudah ada reserve, tidak dikabeh-kabeh no murid, tapi dia sudah siap sedia. Satu waktu saya dipanggil oleh Tuhan. Sudah ada. Itu namanya orang yang ingat mati. Namanya. Ada reserve dia itu dalam hidupnya. Ini 11 tandanya bahwa orang itu insya Allah termasuk orang yang berbahagia.